Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya semangat. Bertemu lagi dengan Bu Guru pada hari ini untuk belajar bersama. Sebelumnya kita awali dengan berdoa dulu ya. Tangannya diangkat, ayo kita berdoa. Tangannya diangkat, ayo kita berdoa. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Doa pembuka hati. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang seorang sahabat Nabi. Nah, siapa ya? Yaitu Bilal bin Rabah. Nah, siapa yang bisa? Kalau nulis Bilal itu hurufnya apa saja? Ya, B, I, L, A, L. Betul anak-anak. Bilal bin Rabah. Nah, siapa dia ya anak-anak ya? Coba dilihat di sini. Bilal bin Rabah adalah seorang budak berkulit hitam. Wah, budak itu apa ya? Budak itu adalah seorang pembantu anak-anak. Ya, jadi Bilal itu adalah seorang budak dari tokoh kaum kafir yang bernama Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Kemudian suatu hari datanglah Rasulullah untuk mengajak berdakwah, mengajak masuk Islam dan mengajak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bilal langsung tertarik untuk menyambut seruan Nabi Muhammad tersebut. Ya, kemudian mendengar berita itu, ya, mendengar bahwa Bilal itu akan masuk Islam, itu ternyata mendapat tantangan yang keras dari majikannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Nah, Bilal tidak diizinkan untuk menyembah Allah. Bilal diminta lagi untuk menyembah berhala, menyembah batu. Tapi Masya Allah anak-anak, Bilal tidak mau lagi. Bilal tidak mau diajak kembali untuk menyembah berhala. Bilal pengennya menyembah Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah yang menciptakannya. Kemudian Bilal juga pengen mengikuti ajaran Rasulullah karena Bilal sangat menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun anak-anak, karena keteguhan hatinya tadi itu, Bilal mendapatkan siksaan loh dari majikannya itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah anak-anak tahu nggak siksaannya apa? Ya, Bilal itu disiksa, dicambuk, badannya dicambuk, kemudian sampai kulitnya itu mengelupas anak-anak. Ya, kemudian juga kulitnya sampai berdarah karena dipukul ya, ada yang di bagian punggung, di bagian tangannya, di bagian kakinya, sampai kulitnya mengelupas dan berdarah. Bilal juga dijemur di padang pasir yang sangat panas, ya, sampai terasa panas sekali. Tapi Masya Allah anak-anak, dengan siksaan itu Bilal tetap ingin menyembah Allah, ya, karena Allah adalah yang menciptakan Bilal. Bilal selalu mengucapkan ahad, 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 begitu ya, Allah yang selalu dia sembah, ya anak-anak. Jadi Bilal tetap istiqomah, tetap mengikuti ajaran Rasulullah dan juga tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari anak-anak, ada seorang sahabat Nabi juga yang bernama Abu Bakar Asy-Syiddiq. Siapa anak-anak? Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nah, Abu Bakar ini mendengar kalau Bilal itu
karena masuk Islam disiksa oleh majikannya. Maka Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Umayyah bin Khalaf, mendatangi majikannya Bilal bin Rabah. Kira-kira mau apa ya? Oh, Masya Allah, ternyata Abu Bakar itu mau membebaskan Bilal dari majikannya atau membeli Bilal dari majikannya. Nah, Bilal sangat senang sekali ya karena sudah dibebaskan oleh Abu Bakar. Semenjak itu Bilal kemudian menjadi orang yang merdeka, tidak menjadi budak lagi, tidak menjadi pembantu lagi. Nah, setelah menjadi orang yang merdeka, Bilal merasa senang sekali, kemudian selalu mengikuti kemanapun Rasulullah berdakwah. Ya, Rasulullah berdakwah ke Mekah, Bilal mengikuti. Kemudian Rasulullah berhijrah ke Madinah, Bilal juga mengikuti dan menjadi pengikut setia dari Rasulullah SAW. Ya, suatu hari anak-anak Rasulullah itu berhijrah ke Madinah, Bilal juga mengikutinya. Kemudian ketika di Madinah itu Rasulullah membangun Masjid Nabawi. Nah, masjid yang sangat indah. Ya, kalau anak-anak mungkin ada orang tuanya atau mungkin besok mungkin ketika berhaji atau berumroh, anak-anak akan melihat bahwa Masjid Nabawi itu bagus sekali, besar sekali. Nah, itu dibangun oleh Rasulullah saat Rasulullah berhijrah. Ya, setelah bangunannya sudah selesai, ya, dan tempatnya, masjidnya sudah mau dipakai untuk sholat, maka dikumandangkanlah azan yang pertama kali. Siapa anak-anak yang mengumandangkan azan yang pertama kali? Wah, dia adalah Bilal bin Rabah. Ya, Bilal diberikan kesempatan, diberikan kehormatan oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan pertama kali di Masjid Nabawi. Masya Allah, senang sekali Bilal ya, hatinya senang sekali bisa mengumandangkan azan, karena azan itu adalah apa anak-anak? Azan itu adalah panggilan untuk melaksanakan sholat. Jadi pahalanya banyak sekali kalau ada orang yang berazan itu, karena dia mengajak orang-orang itu untuk segera sholat, tidak menunda-nunda waktu sholat. Nah, Masya Allah, suaranya merdu sekali, suaranya indah sekali sampai menggetarkan orang-orang yang mendengar suara Bilal saat berazan. Ya, kemudian anak-anak di kesempatan yang lain setelah Rasulullah kembali ke kota Mekah, kemudian Bilal juga diminta untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Nah, Bilal adalah seorang muazin ya, yang pertama ya pada saat Rasulullah begitu nggih. Jadi Bilal juga senang sekali ini diberikan kesempatan lagi untuk mengumandangkan azan di kota Mekah dan di atas Ka'bah. Wah, Masya Allah, ini adalah kehormatan ya untuk Bilal yang diberikan oleh Rasulullah. Nah, anak-anak, begitu ya ceritanya Bu Guru hari ini. Masya Allah, kalau anak-anak di rumah atau di masjidnya, siapa yang senang ikut azan juga? Siapa yang senang mengumandangkan azan? Kalau misalnya anak-anak sudah bisa, sudah hafal, maka bisa latihan azan di masjid atau di rumah bersama orang tuanya. Oke, demikian cerita Bu Nur hari ini. Semoga semuanya semangat ya, semoga semuanya anak-anak hebat. Demikian dari Bu Guru, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.